Haleluya. Tema yang ditentukan untuk kita dalam minggu ini, karunia roh untuk melayani sebagai persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak Pentakosta atau keturunan Roh Kudus, umat yang percaya dilengkapi oleh Tuhan untuk menerima kuasa menjadi pembawa berita tentang keselamatan di dalam Kristus. Tuhan berkenan memakai orang-orang percaya untuk menjadi saksi-saksinya, membawa kabar baik kepada semua orang mulai dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, termasuk orang percaya yang ada di tempat ini, saudara-saudara dan saya. Nah, berbicara tentang karunia Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan topik Alkitab yang sulit dimengerti. Kalau mengerti setengah-setengah, nanti kita bisa salah mengerti di dalam menerapkannya atau merasakan kuasanya di dalam kehidupan. Karena itu tidak heran jikalau banyak penafsiran, banyak pengertian yang keliru tentang topik ini. Termasuk kesalahpahaman terjadi di kalangan atau di tengah jemaat Korintus yang didirikan oleh Rasul Paulus. Terhadap kesalahpahaman ini, Rasul Paulus merasa perlu mengingatkan jemaat di Korintus yang berbeda pendapat untuk dapat memahami secara baik tentang karunia-karunia roh yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Rasul Paulus mengingatkan supaya rupa-rupa karunia itu bukan menjadi alasan untuk mereka berselisih, berbeda pendapat, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain sebagaimana dalam ayat 4. Maksudnya Rasul Paulus menekankan bahwa sekalipun karunia-karunia itu berbeda, tetapi hanya ada satu pemberi, yakni Tuhan Allah. Melalui bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar mengenal jenis-jenis karunia roh dan artinya bagi kehidupan orang percaya. Ada 9 saya catat di sini atau tercatat di Alkitab. Jenis karunia Roh Kudus dapat digunakan untuk kepentingan orang lain atau bersama. Pertama, hikmat atau berkata-kata dengan hikmat. Hikmat kita tahu kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Nah, hikmat yang demikian inilah yang diminta oleh Salomo dari Allah sehingga dia mampu menyelesaikan perkara dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Kita dapat baca di dalam pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Atau contoh lain lagi dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus pernah menubuatkan tentang penderitaan, tentang penganiayaan yang akan menimpa murid-muridnya, sehingga dia berkata, apabila kamu diperhadapkan kepada pemimpin-pemimpin, jangan khawatir, sebab Roh Kudus yang akan menyatakan perkataan-perkataan yang akan kamu ucapkan. Matius pasal 10 ayat 28. Nah, hikmat atau berkata-kata tentang hikmat, berkata-kata dengan hikmat tentu sangat penting, sangat dibutuhkan di dalam pelayanan gereja, terutama saat menghadapi permasalahan. Orang yang berhikmat dapat memberikan solusi atau jalan keluarnya. Yang kedua, kita lihat lagi, berkata-kata dengan pengetahuan, dalam hal ini kemampuan untuk berbicara dengan pengetahuan yang dalam tentang Allah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 di situ mengatakan, apabila Roh Kudus turun, maka Ia akan mengajarkan segala perkara itu, karena Allah tidak ingin firman-Nya dilupakan begitu saja,
melainkan tetap tersimpan di dalam hati setiap orang percaya. Yang ketiga, ada karunia untuk menyembuhkan. Dalam bacaan kita dapati tadi, dalam penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Kita juga dapati dalam kisah penyembuhan orang timpang yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Saat Petrus dan Yohanes berada di pintu gerbang Allah yang bernama pintu Elok itu, dalam ayat 6 dari Kisah Rasul pasal 3, Petrus berkata, agar di dalam nama Yesus orang tersebut dapat berjalan. Dan seketika itu juga orang berjalan. Dan tidak hanya itu, dia juga meloncat sebagai tanda bahwa dia sembuh total. Karunia menyembuhkan. Lalu yang keempat ada karunia iman. Nah, iman yang dimaksud tentu bukan dalam pengertian secara umum, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan saja, tetapi iman yang tidak biasa-biasa saja. Nah, ini iman yang tidak biasa-biasa saja di saat menghadapi situasi sulit. Bagaimana kita sebagai orang percaya memegang teguh itu? Contoh, waktu Tuhan Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air untuk turun, dalam keraguan Petrus beberapa langkah saja di atas air, tetapi kemudian dia goyah dan dia hampir tenggelam. Di dalam hal ini karunia iman dibutuhkan pada saat-saat tertentu di mana keyakinan kita sandarkan kepada firman Tuhan dengan tidak ragu, tetapi dengan sungguh-sungguh kita akan dapat mengalami dalam pelayanan Tuhan Yesus mengajarkan, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, karunia mengadakan mujizat berarti ada kuasa, ada kekuatan yang dapat mengubah sesuatu. Katakan terhadap orang, kalau orang sakit dia bisa sembuh. Kata yang biasa ini ditujukan kepada ledakan yang maha dahsyat yang tidak biasa terjadi. Ditujukan kepada satu tindakan kekuatan, dan itu harus kita catat hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Kalau melalui kita mujizat Allah terjadi, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi kuasa Allah bekerja memakai kita sebagai alatnya. Yang keenam, karunia untuk bernubuat atau menyatakan hal yang pasti akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Memasuki tahun baru 2022, ada banyak ramalan-ramalan yang disampaikan tentang keadaan di tahun 2022 ini, dan tentu kekuatan kita hanyalah kepada Tuhan kita bersandar. Nah, dalam teks arti bernubuat ditujukan kepada tindakan seseorang yang mengajarkan firman Allah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, sebagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 4 juga 29 ayat 29 sampai 31. Artinya tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi itu. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan roh. Nah, ini maksudnya untuk membedakan pengajaran sekaligus juga menguji apakah benar-benar ini datangnya dari Roh Allah yang Maha Kudus ataukah roh manusia yang menguasainya sehingga dia menyampaikan sesuatu. Yang kedelapan, karunia bahasa roh. Sebagaimana nats pembimbing tadi yang tercurah saat Pentakosta kepada para murid. Dan yang kesembilan, karunia untuk mengartikan bahasa roh. Nah, ini sulit Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada banyak orang bilang, dia memiliki karunia bahasa roh. Menjadi pertanyaan, apakah
bahasa roh yang disampaikan dapat kita mengerti, dapat ditafsirkan dengan baik sehingga menjadi pesan yang baik. Nah, kekasih Tuhan, penjelasan Rasul Paulus terhadap berbagai karunia yang ada di dalam jemaat ini didorong karena adanya sikap jemaat yang menganggap diri paling unggul, paling hebat, paling benar dengan karunia-karunia yang ada padanya. Akibatnya muncullah konflik, juga ancaman perpecahan di dalam jemaat. Ayat 11 adalah jawaban Paulus terhadap pertanyaan jemaat secara khusus menyangkut karunia, nubuat, dan bahasa lidah. Nah, rupanya Bapak Ibu kekasih Tuhan, kedua karunia ini sangat terkenal di jemaat Korintus. Banyak orang datang untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Rupanya karunia itu sangat terkenal dan orang-orang yang memilikinya dapat memperlihatkan karunia itu dianggap sebagai orang yang rohani. Boleh dibilang dia punya rohani di atas rata-rata dibanding kebanyakan. Karunia nubuat dan bahasa lidah urutannya paling atas, juga penting, paling dibutuhkan. Nah, bagi Rasul Paulus, apapun karunia yang dimiliki oleh jemaat sama-sama penting dan merupakan pekerjaan Roh Kudus. Mengingat semua karunia bersumber dari satu roh, dari satu Tuhan yang sama. Bahwa Allah adalah satu dan Allah yang satu juga memberikan kepada semua orang karunia di dalam dirinya untuk tujuan supaya jemaat saling menopang satu dengan yang lain, supaya orang-orang percaya yang adalah persekutuan dapat saling melengkapi, membangun persekutuan dan memuliakan Allah. Jadi segalanya untuk kebaikan jemaat dan mendatangkan hormat kepujian bagi nama Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, beragam karunia yang Allah beri bukan untuk kepentingan diri sendiri, mencari hormat dan kemuliaan diri sendiri. Karena itu, janganlah seorang pun merampas hormat kemuliaan diri dengan segala yang dianugerahkan Tuhan secara melimpah bagi jemaat. Nah, ini kita dapati dalam ayat 1. Rasul Paulus menegaskan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang itu mesti digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi ini juga mengingatkan kalau ada orang yang masih berpikir karunia roh hanya untuk orang Kristen atau karunia itu harus disimpan untuk kepentingan diri sendiri, maka dia belum mengetahui kebenaran tentang karunia itu. Orang seperti itu dalam ayat 2 Rasul Paulus katakan dia masih membiarkan pikirannya ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Berhala-berhala dalam kehidupan saat ini tentu kita tahu. Tantangan bagi setiap kita agar memelihara talenta, memelihara iman percaya kepada Kristus lebih daripada segala yang ada. Yang kedua, selain karunia yang beragam, pelayanan juga beraneka ragam. Tetapi ingat Tuhan, tetapi satu Tuhan. Pertama Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 30. Nah, pelayanan yang Paulus sebutkan ada di dalam gereja, tetapi itu tidak berarti bahwa pelayanan dari Tuhan yang satu itu tidak akan berlangsung di luar gereja. Tidak. Pelayanan yang di dalam gereja atau biasa kita kenal liturgi atau ibadah yang kita lakukan di dalam gedung kebaktian juga menjadi ibadah karya di luar gedung kebaktian. Seperti itu pengertiannya. Bahwa pelayanan Tuhan juga terdapat di luar gereja karena Tuhan bukan saja kepala gereja tetapi juga penguasa atau pemerintah dunia. Maksudnya supaya orang-orang percaya tetap di dalam dirinya ada semangat terus untuk melayani dengan kasih. Yang kita lakukan di gereja harus juga kita tunjukkan di dalam pelayanan kita di dunia, di rumah kita,
dan jangan buat lain. Di gereja melayani dengan halus dan hormat, di luar gereja kita marah-marah juga main kuasa. Apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita tampakkan di dalam persekutuan, kita juga tampakkan di luar, dan itu sama. Nah, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus dari dosa dan kematian, kita kembali diingatkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah pelayan-pelayan Allah. Ini bicara tentang fungsi dan peran. Kalau kita berfungsi baik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat, dalam kehidupan di rumah, dalam kemajuan jemaat, apapun posisi kita, semua itu tidak jadi soal bagi Allah. Mengapa? Karena Allah tidak melihat posisi kita, melainkan pelayanan kita. Allah tidak mempersoalkan berapa banyak talenta yang saya punya, melainkan penggunaan talenta, karunia yang ada di dalam diri kita untuk kita gunakan, untuk kita kembangkan bagi kepentingan bersama. Kalau talenta digunakan bukan untuk tujuan mendatangkan kebaikan bagi persekutuan, maka sebaiknya pikir-pikir kembali dan renungkan kembali apa arti sebuah talenta bagi kehidupan kita. Kita dapat bandingkan dengan talenta dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Ada yang mendapat 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Sikap kita turut menentukan peran kita di dalam pelayanan, turut berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari kita saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, walaupun kecil. Talenta yang ada pada kita dapat kita gunakan untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lain bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Amin.